Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diskusi langka. Kalian lihatlah di situ bagaimana saya berdiskusi dengan seorang saksi Jehovah ya. Nah, ini biar banyak pengetahuan kalian, kawannya. Itulah. Jadi saya ini seorang pejuang iman, kawan. Saya akan mempertahankan iman saya sekalipun seluruh orang membenci saya. Saya nggak peduli dah, saya bilang. Ya. Dari tahun 2008 saya sudah berjuang mempertahankan iman saya. Dari Muslim serangannya banyak sekali. Tapi yang paling mengerikan itu serangan daripada herder-herder Syiah di sini. Kenapa saya bilang mengerikan? Mereka itu yang dulu mengaku Yesus Tuhan, sekarang perlahan-lahan menyerang setiap orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kan ngeri, kawan. Siapapun yang mengatakan Yesus adalah Tuhan akan diserang herder Syiah. Karena bagi mereka harus mempertahankan doktrin dari tuannya, yakni Edis yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kau bohong, mana pernah Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan, kan begitu ya. Oke, nanti saya bukakan, tunggu. Yesus bukan Tuhan. Ntar ya, aku bukakan dulu yang Yesus bukan Tuhan. Banyak kawan, kalian carilah. Yesus punya Tuhan, nanti kita buat lagi ya. Sebentar dulu. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan. Ini. Saya balikkan ya. Pertama kali dulu dia mengaku Yesus Tuhan, bukan Tuhan, itu di stream saya. Tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Tidak. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan? Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Malang Arsenal. Ya. Jadi kawan-kawan, Edis mengatakan bahwa Yesus sendiri pun tidak pernah mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, inilah yang mau saya luruskan. Kenapa? Dia mengaku Kristen. Salah nggak saya mempertahankan iman saya? Kan tidak salah. Lantas kenapa kalian serang saya? Wahai herder dungu on loa. Kalau di YouTube ini bebas ya. Beda dengan TikTok. Tolol kalian semua. Tolol dungu. Nah ini. Harusnya kalian berjuang bersama saya ya, untuk mempertahankan iman yang mengaku Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang dengan gampangnya hanya gara-gara serius ngomong, yang dulu kalian percaya Yesus Tuhan, sekarang nggak percaya kalian Yesus Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan, musuh bagi kalian, dan kalian serang bertubi-tubi karena kalian banyak. Paham ya? Ingat, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Paham? Oke. Itu kan bisa-bisa kau aja itu. Oke. Sekarang saya ambil lagi sebuah diskusi. Ngeri kawan. Nomor satu. Topik Yesus punya Tuhan. Aku nggak nambahin, nggak ngurangi. Tidak perlu ku tafsir. Tafsir, dengar baik-baik. Diinjak oleh orang Islam. Sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bukan seorang ateis. Tapi intinya Yesus punya Tuhan, Pak. Sebagai manusia iya, Pak. Sebagai manusia dia punya Tuhan. Iya. Nah, pengertian punya Tuhan itu apa? Kalau pengertian punya Tuhan, berarti bingung kan? punya patokan lah intinya, Pak. Bukan bingung. Iya. Punya Tuhan itu maksudnya punya Tuhan. Punya sesuatu yang kepadanya dia berbakti, mengabdi, taat, tunduk, dan patuh. Ya, betul. Kan Yesus tunduk, taat, dan patuh. Lihat. Inilah tololnya si Edis, kawan. Yang 2 kali kuliah, 2 kali DO. Yesus mana pernah mengatakan Tuhan. Dia bertuhan. Kalau dia mengatakan kalimat Allah kita karena ikut orang banyak. Kalau dia sendiri selalu mengatakan Bapa.
Saya punya bapak. Apakah bapak saya Tuhan saya? Memang bodoh ini. Kalau nggak bodoh ini kawan, nggak akan lari ke luar negeri ini. Ya, nggak laku di luar negeri ini. Makanya dia menghujat, dapat uang kan lumayan kawan. Hidup sejahtera. Cobalah kalian pakai otak kalian. Bapakku, kata Syedis, Tuhanku. Kan bodoh orang ini, bodoh. Makanya dia bilang Yesus punya Tuhan. Karena dia tidak mengerti konsep daripada ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Yesus kalau dalam wujud manusia untuk dirinya sendiri selalu mengatakan Bapakku, Bapakku, Bapakku. Paham ya? Tapi kalau ada orang lain dibilangnya Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan kita. Ngerti nggak kau? Itulah konsep kemanusiaannya. Maka kenapa dia nggak bilang Bapakku? Kalau dia bilang Bapakku terhadap orang lain, Bapamu yang di sorga katanya. Paham tak? Ini nggak ngerti dia. Kalau Yesus itu kawan, dia mengatakan Bapa, 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 Bapa. Sejak kapan Bapakku adalah Tuhanku? Paham ya? Nah, sekarang kenapa? Belum dibilang ya Yesus berdoa. Ini sebentar nih. Memang dungu kawan. Aku mempertahankan imanku ya. Sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia yang sama seperti kita. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus bukan seorang ateis. Tapi intinya Yesus punya Tuhan, Bang. Sebagai manusia iya, Pak. Sebagai manusia dia punya Tuhan. Iya. Nah, pengertian punya Tuhan apa? Kalau pengertian punya Tuhan, berarti bingung kan? punya patokan lah intinya, Bang. Bukan bingung. Iya. Punya Tuhan itu maksudnya punya Tuhan. Punya sesuatu yang kepadanya dia berbakti, mengabdi, taat, tunduk, dan patuh. Ya, betul. Kah Yesus tunduk, taat, dan patuh kepada Bapa di surga? Betul. Iya, makanya Yesus punya Tuhan. Maksudnya Yesus menundukkan diri kepada siapa? Kepada iblis kan tidak. Kalau Yesus... Nah, Edis tipu ini juga nggak tahu. Pernah nggak kalian lihat bahwa Yesus itu membantah ucapan Yusuf? Nggak pernah. Berarti Yusuf Tuhan. Sudah. Maria. Kalau Maria, Yesus memang pernah masih berkatakan, siapa yang kau cari ibu? Aku berada di rumah Bapakku. Lukas 2 itu. Memang pernah. Tapi apakah Yesus tidak tunduk dan taat kepada Maria? Tunduk dan taat. Berarti Tuhannya Yesus ada 3. Ini tolol kawan bonga. Aku hanya mempertahankan imanku ya. Jangan kalian ikut-ikut campur herder. Kalau kalian saksi Jehovah, katakan kalian saksi Jehovah. Biar ku tempur kalian semua.